Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesehatan, untuk kasih dan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan bawakan firman pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang dikatakan, apa yang dibawakan Tuhan, apa yang diperdengarkan kepada kami Tuhan, itu sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Itu yang ingin Kau katakan kepada kami semua Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau akan gantikan apa yang sudah ditabur Tuhan berkali-kali lipat ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, pemuji, pemusik, pemimpin pujian Tuhan, bahkan untuk multimedia dan juga untuk Aser dan yang lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan mereka hati yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau memberikan mereka kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu Tuhan yang sedang bersiap-siap atau yang sudah siap Tuhan untuk mengikuti ibadah pada hari ini melalui online Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan hati Tuhan yang turut serupa keinginan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau berikan Tuhan kerendahan hati dan juga kasih yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat mengasihi Engkau, mengasihi sesamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini saat-saat bukan saat yang mudah untuk kami semua Tuhan, tapi kami percaya Engkau sendiri yang menguatkan kami. Engkau sendiri Tuhan yang memegang tangan kami untuk melalui semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami juga Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini untuk kondisi pandemi sudah membaik Tuhan Yesus, dan PPKM juga sudah melonggar. Dan kami harus menjaga Tuhan protokol kesehatan untuk diri kami dan untuk orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada tiba saatnya nanti Tuhan, kami akan terbebas dari pandemi dan pandemi dapat selesai dan kami dapat beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih cinta-Mu kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. There is defeat.
Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau yang berperang bagi kami Tuhan. Katakan dalam keterbatasan. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan dengan-Mu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu tak tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa Tuhan, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Yes Lord, Kau gagah perkasa, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Tuhan, Tuhan, Kau yang berperang. Serukan Tuhan, Kau yang berperang. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun Tuhan, Kau yang berperang. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Oh, Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuat kami Tuhan. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Yes Lord, Kau gagah perkasa. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Engkau gagah perkasa Tuhan, Engkau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kuasa-Mu dalamku Tuhan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Haleluya, Kau kemenangan kami Tuhan. Haleluya, amin. Kau kekuatan kami, Kau kemenangan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan di tengah kami, memulihkan setiap hati, memulihkan setiap pribadi, memulihkan setiap keluarga ya Tuhan. Mengembalikan hati Bapa kepada anaknya, mengembalikan hati anak kepada Bapa, amin. Ada pemulihan terjadi ya Tuhan di tempat ini, di setiap rumah, di setiap keluarga Tuhan. Ini iman kami, doa kami Tuhan.
hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan kami Tuhan, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat. Serukan Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin, ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji. Oh, sungguh besar Engkau, sungguh besar Engkau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Engkau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi, pemulihan
Jesus, oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rabarabashi. Barabaso. Yes, Lord God. Kau yang bekerja Tuhan. Kau yang bekerja Tuhan. Kau yang pulihkan setiap hati Tuhan. Kau yang pulihkan setiap keluarga Tuhan. Di bangsa kami Tuhan, di bangsa kami Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Ini seruan kami, ini doa kami Yesus padamu. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan. Oh, haleluya. Orabaseke rabaso. Haleluya. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, Abba, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, puji syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan kepada kami Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Bapa. Biarlah itu menjadi kesukaan bagi-Mu, biarlah ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di bumi, dan juga Tuhan dapat memperluas pelayanan para anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan para hamba-Mu, tangan-tangan yang mengelola keuangan di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka mempunyai hikmat yang daripada-Mu, dapat mengelola keuangan dengan sebaiknya Tuhan Yesus. Itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga Tuhan para anak-anak-Mu, para jemaat-Mu Tuhan, memberikan dari yang terbaik dari apa yang mereka punya Tuhan. Biarlah ini dapat berguna, dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dapat memberkati yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan membalas tangan-tangan yang memberi Tuhan berkali-kali lipat ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik dari apa yang kami punya. Itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini.
Shalom, puji Tuhan. Kita kembali datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh rasa lapar dan haus akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan khususnya kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menjadi penolong kami. Hanya Tuhan yang mampu kami menghidupi kehidupan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Hidup dalam keinginan Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Sebab Tuhan telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan telah menjadikan kami baru, menjadikan anak-anak Tuhan yang mewarisi setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di dalam ibadah ini dan mendengarkan ibadah ini. Tuhan jamah hati mereka, perbaharui setiap hati dan keinginan yang muncul dari dalam hati mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu seturut kehendak Tuhan. Roh Kudus yang menguasai memimpin hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyatakan isi hati Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kita telah memasuki pada bulan yang ke-10 di tahun 2021. Kita bersyukur tentunya karena selama ini Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi yang menjadi satu pergumulan, satu pertanyaan yang harusnya kita bertanya kepada diri kita, apakah dalam perjalanan hidup ini, di mana terlebih dalam keadaan di mana di seluruh dunia mengalami masa sulit karena pandemi COVID-19, apakah hidup kita makin menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, saya ingin menyampaikan kepada saudara, apakah keinginan Tuhan tentang keinginanmu telah kau nyatakan dalam hidup ini. Sebab pengertian saya dari Alkitab bahwa Tuhan waktu menciptakan manusia, Tuhan waktu menciptakan kita, tentunya Tuhan mempunyai sesuatu keinginan. Karena itu Tuhan menjadikannya kita. Dan setelah kita kemudian ditebus oleh Tuhan melalui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya keinginan yang tadinya melawan atau memberontak yang disebut dosa sudah dipulihkan karena kita memiliki hati yang baru. Nah pertanyaannya, di dalam natur yang baru sebagai manusia yang sudah lahir baru, apakah kemudian kita menghidupi keinginan-keinginan Tuhan dalam hidup ini? Perlu saudara jawab masing-masing di dalam hati dan pikiran saudara. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang keinginan, desire, keinginan. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia tentang keinginan ini. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Di dalam ayat yang ke-14, tapi sebaiknya saya ajak seluruh jemaat, seluruh yang mengikuti ibadah ini kita membaca mulai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi orang yang mengalami sukacita adalah orang yang menang. Orang yang menang adalah pada waktu dia mengalami pencobaan, dia keluar menjadi pemenang. Berarti orang itu lulus ujian, lolos seleksi, tingkatnya makin menjadi naik, level up level. Dan bisa dikatakan secara sederhana orang itu makin menjadi tangguh, orang itu makin menjadi dewasa di dalam Kristus. Tanpa adanya pencobaan, saudara tidak pernah diuji, saudara tidak pernah diketahui apakah kerohanian saudara makin dewasa atau tidak. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, di sini kita melihat
Yakobus mengatakan, siapa yang beroleh mahkota kehidupan, tentunya ini pada akhir hidupnya nanti, pada waktu kita dibangkitkan, nah siapa yang akan memperoleh mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus bagi kita, memperoleh reward, memperoleh upah. Siapa? Ternyata adalah mereka yang tahan uji. Ternyata mereka yang tetap bisa mempertahankan hidup di dalam keinginan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa lolos, bisa melewati, bisa menang dari pencobaan. Sebab itu dikatakan, barang siapa mengasihi dia. Nah, bagaimana ujian mengasihi Tuhan? Bukan dengan cara ritual, bukan dengan cara instrumental yang nampak dari perilaku, walaupun perilaku itu berasal dari hati, tapi tentunya yang menentukan apa yang ada di balik perilaku. Mengapa saudara berperilaku? Kalau alasannya adalah melakukan keinginan Tuhan, maka jelas melakukan keinginan Tuhan itu sama saja dengan taat. Taat itu sama saja dengan mengasihi. Karena itu barang siapa yang mengasihi, itulah yang memperoleh mahkota kehidupan. Mengasihi sampai pada akhir kehidupan mereka. Dengan kata lain, sepanjang hidupnya mereka itu tahan uji. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini adalah ayat yang akan kita bahas, kita renungkan, apa yang Tuhan ingin ungkapkan melalui ayat ini. Dikatakan, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Pencobaan itu sesungguhnya diizinkan Tuhan untuk menguji keinginanmu. Apakah keinginanmu sesuai dengan keinginan Tuhan atau bukan? Seperti apa keinginan saudara? Seperti apa keinginan saya? Nah, dikatakan di sini bahwa dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara lihat, keinginan ini mempunyai semacam magnet karena ia diseret. Jadi saya menggambarkan seperti magnet. Ada satu daya yang memikat, ada satu daya yang membuat kita bisa melekat dengan keinginan itu, atau keinginan itu melekat dengan kita. Di mana melekatnya? Bukan di pikiran, di hati. Karena Alkitab mengatakan, segala sesuatu yang nampak dari luar, segala sesuatu yang kita lakukan, itu sumbernya dari hati. Ia diseret dan dipikat olehnya. Dengan kata dipikat, jelas yang terpikat itu bukan pikiran, tetapi keinginan yang muncul dari hati kita. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Nah, disinilah krusialnya. Disinilah hal yang sangat menentukan kehidupan kita dan menentukan apakah keinginan itu akan menghasilkan dosa atau justru kita bisa mengatasinya kalau keinginan itu menimbulkan pencobaan, mengatasinya dan kita bisa tetap menghidupi keinginan sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan keinginan Yesus, seperti yang Yesus ajarkan bagi kita. Pada waktu Yesus menghendaki supaya kita setiap orang percaya menjadi murid Tuhan Yesus, itu artinya secara praktis setiap orang percaya menghidupi keinginannya Yesus. Karena dia menghidupi ajarannya Yesus. Setiap orang selalu bertanya, Pak Dwijo, Pak Pendeta, dari mana orang itu mengerti kehendak Tuhan, mengerti keinginan Tuhan? Jelas, jangan dicari-cari, sudah ada. Sumbernya dua. Satu, ajarannya Yesus, Injil kerajaan Allah, firman Allah. Setiap butir firman Allah, itu keinginan Allah, keinginan Tuhan. Nah tentunya, yang kedua, sumbernya Roh Kudus yang sudah ada di hati kita, hati yang baru. Dan Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan pribadi yang menyatu dengan pribadi kita.
yang selalu mengingatkan tentang firman Allah. Jadi mengingatkan akan keinginan Allah. Sekaligus kalau kita tidak sesuai menginginkan dengan keinginan Allah, tidak sesuai keinginan kita, menginginkan sesuatu yang tidak sama dengan keinginan Allah, menginginkan yang bukan keinginan Allah, Roh Kudus aktif bekerja. Sebagai apa? Menginsyafkan kita akan dosa. Selain mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menginsyafkan akan dosa. Sehingga dikatakan, ia melahirkan dosa. Nah, apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan kebinasaan, melahirkan maut. Puji Tuhan, saya harap kita mulai memahami tentang apa itu keinginan. Dan apa yang Alkitab katakan tentang keinginan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ibadah ini tentunya saya berdoa dan berharap melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kehendak Tuhan yang disampaikan, maka saudara dapat menguasai keinginan saudara. Dan akan terjadi transformasi keinginan hati di dalam hati saudara. Akan terjadi satu transformasi. Jadi sesungguhnya transformasi kehidupan manusia, atau transformasi kalau dalam skala yang lebih besar, transformasi masyarakat. Itu dimulai dari inti manusia itu sendiri. Nah, inti atau pusat kehidupan manusia itu adalah hati manusia itu sendiri. Jadi kalau kita menghendaki transformasi di dalam kehidupan ini, maka dimulailah dari transformasi keinginan yang ada di dalam hati. Atau transformasi hati. Nah, sesungguhnya Allah telah mengerjakan terlebih dahulu transformasi hati kita. Oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga kita memberikan hati kita, sehingga kita tergerak datang memenuhi panggilan Allah. Dan pada waktu kita memenuhi panggilan Allah untuk mempercayai Yesus, datang kepada Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan mengatakan hati kita telah diubah. Hati kita telah digantikan dengan hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan. Dengan kata lain hati yang baru. Hati yang keras, hati yang membatu telah digantikan dengan hati yang baru. Di mana roh Tuhan ada di dalam hati itu. Jadi jelas Allah lah yang menginisiasi untuk melakukan transformasi supaya kita memiliki hati yang lembut, hati yang taat, hati yang baru. Nah, setelah itu kemudian kita menghidupinya. Nah, bagaimana menghidupinya? Tentunya diawali dengan keinginan-keinginan yang sudah ditransformasi juga, yaitu melakukan atau memiliki keinginan sesuai dengan keinginan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, apa itu keinginan? Saya mencoba mempelajari dan ternyata data atau fakta tentang keinginan berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, informasinya sangat banyak. Informasinya sangat banyak. Dan setelah saya cermati sekali lagi, karena saya sudah membaca dan mempelajarinya cukup lama, tapi setelah saya mencermati lagi, ternyata otak itu tidak menghasilkan keinginan. Tetapi otak itu merespon keinginan. Jadi kalau ada orang berkhotbah atau berceramah atau memberikan motivasi dan kemudian menyebut-nyebut tentang bagaimana kondisi otak dalam mempengaruhi perilaku kita, menyebut-nyebut tentang neurotransmitter, menyebut-nyebut tentang hormon. Nah, tentunya itu semua adalah respon daripada sebuah keinginan. Respon daripada sebuah keinginan. Nah, jadi keinginan sendiri sumbernya dari mana? Nah, kita baru tahu kalau kita membaca Alkitab. Semua itu respon dari keinginan. Nah, dari keinginan timbul respon dari tubuh manusia melalui otak. Nah, respon itu bisa bekerja melalui hormonal. Contohnya
Kalau seksual melalui progesteron dan estrogen, maka menimbulkan kalau tingkat progesteron dan estrogen itu meningkat, maka progesteron, estrogen, dan testosteron, saya tambah satu lagi karena wanita dan laki-laki, kalau tingkat hormonal itu meningkat sebagai respon dari keinginan, maka baru timbul yang namanya hawa nafsu, yang disebut hawa nafsu seksual. Itu sekedar contoh. Begitu pula hal-hal yang lain. Kapan saudara punya keinginan makan? Nah, itu juga ada mekanismenya. Dan mekanisme dalam tubuh itu adalah respon secara physically yang mempengaruhi kehidupan kejiwaan, psychologically. Nah, kemudian muncullah dalam bentuk tindakan. Jadi kalau didefinisikan, yang disebut keinginan atau desire, itu suatu perasaan yang kuat. Atau saya sebut tadi respon itu bentuknya adalah sebagai pengalaman rasa yang memberikan dorongan yang kuat untuk memiliki sesuatu. Atau saya sebut juga bisa untuk menikmati sesuatu. Atau berharap sesuatu terjadi. Nah, ini saya kutip dari pengertian umum yang ada di kamus-kamus. Jadi pengertian umum dari keinginan itu ada satu dorongan yang kuat, ada satu perasaan yang kuat untuk memiliki sesuatu atau berharap sesuatu terjadi. Jadi ini menyiratkan niat atau satu tujuan yang kuat. Nah, tentunya dari situ manusia mulai kemudian berniat, kemudian mewujudkannya dan seterusnya. Bahkan menjadi sebuah tujuan. Jadi keinginan itu dorongan yang kuat. Dorongannya itu berupa apa? Berupa rasa, berupa dorongan emosi. Dan selalu oleh manusia itu ingin dipenuhi. Nah, akhirnya kalau orang menghidupi keinginan yang timbul dari dalam dirinya, maka ini akan dapat menentukan takdir atau menentukan hidupnya seperti apa kelak kemudian hari. Yang saya katakan sebagai destiny. Nah, pengertian ini tidak semuanya orang menyadari. Makanya melalui firman Tuhan, melalui sharing firman Tuhan hari ini, saya mencoba untuk menjelaskannya supaya orang percaya itu tahu sebetulnya apa itu keinginan. Dan keinginan itu sendiri jelas diciptakan oleh Allah. Saudara tentunya bertanya, atau orang-orang banyak bertanya, dan tentunya dalam setiap kesempatan orang banyak bertanya kepada saya tentang kehendak Allah, kemudian tentang bagaimana manusia memiliki keinginan. Pada dasarnya Alkitab memberitahu kepada kita harus kembali kepada Alkitab. Kenapa kembali Alkitab? Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan Allah itu sendiri. Nah, kita manusia kalau kita ingin mengetahui keadaan kita mesti baca Alkitab. Ya, memang ada beberapa hal-hal tertentu yang tidak semuanya Alkitab ungkapkan, tentunya hal-hal yang sifatnya lebih konkret, misalnya lebih konkret maksudnya saya katakan Allah yang menciptakan otak, tapi bagaimana kerja otak itu kan lebih konkret kan. Nah, tentunya di Alkitab tidak ada, kita belajar dari sains. Tetapi tentang manusia itu sendiri, dan bagaimana manusia itu diinginkan Allah, tentunya kita belajar dari Alkitab. Itu namanya tentang dasar-dasar pemahaman tentang manusia berdasarkan Alkitab. Atau belajar tentang antropologi berdasarkan dari Alkitab. Nah, apa yang dikatakan Alkitab? Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Enggak ada yang dikatakan jagalah pikiranmu. Kata hati itu kata yang muncul ratusan kali. 800 sekian, hampir 900 kali, berulang-ulang. Jelas, hati bukan otak. Hati bukan pikiran, berbeda. Jagalah hatimu. Dengan menjaga hati, pasti pikiran kita akan terjaga. Seperti apa hati, seperti itu pikiran kita, dan seterusnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kata lain,
Hati itu adalah menjadi pusat yang menentukan seperti apa kehidupan manusia, seperti apa kehidupan saya. Saya memberikan catatan bahwa memiliki keinginan seperti keinginan Tuhan berarti kita harus selalu menginginkan. Betul kan? Tidak otomatis. Tidak otomatis. Kita tahu tentang keinginan Tuhan. Nah, bagaimana kita mengerti tentang keinginan Tuhan? Awalnya dimulai dengan kita harus menginginkan. Kita harus mau. Kita harus menyukai dengan keinginan Tuhan. Baru kita bisa tahu. Kita menginginkan, kita merindukan, kita berharap supaya Tuhan menyatakan keinginannya kepada kita. Nah, tentunya kita bisa mendapatkannya oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati, yang ada bersama kita, atau melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dengan demikian pertanyaan yang harus saudara dan saya jawab di dalam setiap saat selama kita masih hidup ini, ya adalah bagaimana kita menavigasi atau mengelola atau mengarahkan hidup pada waktu kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan godaan, dunia yang berdosa ini. Nah, jadi kalau godaan itu asalnya dari dunia, pasti godaan itu godaan yang berdosa, godaan yang terkontaminasi dengan dosa, godaan yang akan memikat, mengarahkan kita untuk berbuat dosa. Paling tidak, kalau kata dosa itu terlalu tajam, paling tidak saya ingin mengingatkan, godaan itu akan memikat dan mempengaruhi, menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Jadi semua yang datang dari Tuhan dipastikan, semua yang datangnya dari dunia, bukan dari Tuhan, dari dunia, yang sekarang kita sebut dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dipastikan kalau kita mengikutinya, maka kita akan terseret untuk menjauh dari Tuhan. Sebab itu menjadi sangat penting kita mengetahui dan menginginkan supaya tahu apa itu yang menjadi keinginan Tuhan. Supaya kita tidak diseret makin menjauh dari Tuhan, tetapi hidup kita makin mendekat, makin intim dengan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tetap setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya apa? Kuncinya adalah hati. Dimulai dari keinginan hati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kuncinya adalah hati. Nah, saudara, secara biblikal, apa itu keinginan? Saya coba mempelajari. Intinya, Allah lah yang menciptakan manusia dengan keinginan. Artinya manusia yang diciptakan, manusia Adam, Hawa, pertama kali diciptakan, kalau saudara pahami, bagaimana Allah menciptakan Hawa, Adam dan Hawa, dimulai dengan keinginan. Artinya Allah menginginkan manusia itu ada, betul kan? Jadi dimulai dengan keinginan. Kemudian Allah menginginkan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, betul kan? Jadi Allah itu menginginkan, maka terjadilah manusia. Dan di dalam diri manusia tentunya melekat ada keinginan-keinginan Allah. Karena Allah ingin menjadikan manusia seperti yang Allah ingini. Ini saudara harus tahu. Sehingga manusia itu punya keinginan. Sejak awal Adam dan Hawa diciptakan, manusia itu sudah punya keinginan sebagaimana yang Allah inginkan. Jadi sebetulnya keinginan itu tidak ada konotasi tentang baik atau buruk. Keinginan itu sesuatu yang natural, alami, yang diciptakan oleh Allah karena manusia itu hakikatnya adalah ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar Allah. Puji Tuhan, jelas ya saudara ya. Jadi Allah menciptakan manusia karena Allah menginginkan manusia supaya manusia itu menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Allah. Jadi awalnya tidak ada keinginan baik, keinginan jahat, tidak ada. Namun dalam berikutnya setelah manusia itu jatuh dalam dosa, atau sebelum manusia jatuh dalam dosa, dalam praktek hidupnya manusia, kalau kita melihat di Kejadian pasal 3, praktek kehidupan Adam dan Hawa, maka keinginan itu baik atau keinginan itu jahat
ditentukan dengan apa yang diinginkan. Kalau yang diinginkan itu terpusat pada Tuhan, artinya terpusat pada keinginan Tuhan, tentunya itu yang disebut keinginan yang berkenan dan yang memuliakan Tuhan. Itu keinginan baik. Tapi kalau keinginan itu pusatnya hanya untuk diri sendiri, yang kemudian di Alkitab Perjanjian Baru dikatakan kedagingan, tentunya itu yang disebut sebagai keinginan jahat atau keinginan berdosa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keinginan Tuhan itu penting untuk hidup kita, penting. Coba saudara bayangkan kalau Tuhan tidak mempunyai keinginan terhadap manusia yang diciptakan. Terus manusia itu jelas tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai arah, maka manusia itu menjadi tanda kutip menjadi kosong, tidak menghayati sesuatu yang bermakna dan seterusnya. Tetapi Allah tidak ingin menciptakan manusia sejak awal, Adam dan Hawa seperti itu. Allah ingin menciptakan manusia adalah manusia yang mempunyai masa depan, manusia yang mempunyai yang menghidupi rancangan-rancangan Allah, kebaikan-kebaikan Allah, manusia yang memiliki damai sejahtera dan selanjutnya. Sehingga oleh karena keinginan Allah yang dinyatakan terhadap manusia, dengan kata lain Allah menciptakan manusia supaya menghidupi keinginan Allah, disitulah manusia menjadi hidupnya bersemangat, bergelora, dan manusia itu menjadi purposeful, punya tujuan dan meaningfully, dan menghidupinya dengan penuh arti. Dan itu yang kemudian memberikan manusia itu yang disebut kepuasan, kenikmatan, sejahtera secara tubuh, jiwa, dan roh, dan kemudian itu bisa disebut sebagai kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan seperti yang diinginkan dunia, seperti yang dikatakan dunia, seperti yang ditawarkan dunia, tapi kebahagiaan yang sangat mendalam, yang Alkitab mengatakan kebahagiaan yang menjadi bagian dari hidup benar, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur 63 ayat 6, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Pemazmur mengatakan, apabila ia mengingat Tuhan, merenungkan Tuhan, tentunya mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya, mengingat apa yang menjadi rencana Tuhan, mengingat apa yang diinginkan Tuhan, maka dikatakan di dalam hatinya penuh dengan sukacita. Saya mengutip sebuah tulisan yang ditulis oleh John Piper, dikatakan begini, mengejar sukacita di dalam Tuhan itu bukanlah opsional, bukan pilihan. Ini bukan sesuatu yang ditempelkan atau ditambahkan seperti aksesoris dari kehidupan kita, supaya kemudian kita bertumbuh makin menjadi percaya pada Tuhan. Bukan. Tetapi sukacita itu harus kita kejar. Karena kita adalah orang-orang yang menjadi milik Allah. Sehingga kita menginginkan sukacita yang disediakan Allah bagi kita. Kita alami terus-menerus. Jadi sukacita itu sudah ada dalam diri kita. Coba kita kejar supaya kita mengalami lebih lagi. Karena kita memang diciptakan untuk mengalami sukacita. Jadi sukacita itu bukan tambahan. Saya masih melihat perilaku orang-orang beragama, perilaku orang-orang Kristen. Bukan mengejar sukacita seperti apa yang Alkitab katakan, tapi menginginkan sukacita supaya dirinya merasa lebih levelnya lebih tinggi. Ya, dengan label sukacita dia merasa levelnya lebih tinggi. Jadi sukacita itu opsional, semacam atribut. Padahal tidak. Sukacita itu memang diciptakan di dalam diri manusia sejak manusia diciptakan. Sebelum manusia berdosa. Sukacita itu hilang karena adanya dosa. Dan Alkitab mengatakan di Kejadian pasal 3. Setelah manusia berdosa, maka manusia itu telah kehilangan sukacita. Karena yang ada adalah rasa takut yang dalam dan malu yang sangat dalam. Ditambah lagi akibat dosa, manusia itu harus menanggung beban. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi hidup manusia yang menghidupi
keinginannya sendiri atau disebut kedagingan, maka dikatakan kasih yang ada dalam diri manusia yang sudah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah dalam diri Adam dan Hawa, menjadi kasihnya itu menjadi tidak beraturan. Artinya kasihnya ini arahnya salah. Tidak beraturan itu artinya kasihnya ini arahnya salah. Arahnya salah tentunya maksudnya apa? Objek yang dikasihi ini bukan lagi Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai kasih kedagingan. Dalam bahasa Inggris, para penulis tentang Alkitab menulis sebagai love disordered. Disordered artinya tidak beraturan. Love disordered. Mengasihi tapi kasihnya telah rusak. Tidak beraturan itu rusak. Maksudnya apa? Ketika keinginan kita terkontaminasi dengan dosa, ketika kita menginginkan dosa atau kedagingan, maka Adam, maksudnya begini, artinya kasih tidak beraturan itu kasih yang timbul dalam diri manusia, timbul dari hati manusia, karena manusia itu telah berdosa. Maksudnya begitu. Nah, manusia yang berdosa itu manusia yang sudah menginginkan sesuatu yang terkontaminasi dengan dosa. Nah, saudara perhatikan, Adam dan Hawa berdosa, itu bukan karena ular yang mencobai. Bukan. Memang ular mengatakan apa yang ular sendiri ingin katakan kepada dia. Tetapi kalau Adam dan Hawa tidak terpikat, tidak menginginkan, maka tidak akan pernah terjadi dosa. Ular mengatakan satu kalimat, kalau makan buah dari pohon pengetahuan, kamu akan menjadi seperti Allah. Ular mengatakan begitu. Tetapi karena mereka menginginkan, kalau tidak menginginkan, tentu akibatnya lain. Tapi karena menginginkan dan selanjutnya bertindak untuk memenuhi keinginan tersebut, maka manusia menjadi berdosa. Jadi begini saudara, urutan dari kasih yang tak beraturan atau love disorder, atau kasih yang sifatnya kedagingan, kasih yang terjadi dan bertujuan untuk memuaskan dirinya sendiri, tujuannya adalah dirinya sendiri. Padahal kasih itu sifat Allah, pasti tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Karena pada dasarnya kasih itu kudus, maka yang disebut agape. Jadi urutannya dimulai dari ketertarikan, kemudian menginginkan, kemudian menindaklanjuti, melakukan. Nah, kalau sudah menindaklanjuti itu terpikatnya makin kuat, makin tertarik. Makin tertarik itu yang membuat kemudian manusia itu memiliki keinginan egoisme. Karena timbulnya dari dalam hati. Terpusat untuk kenikmatan diri sendiri, ini yang disebut egoisme. Makin terpikat, artinya menjadi idola, menjadi pujaan hati, menjadi sesembahan, menjadi ilah yang lain. Nah, saudara perhatikan, Allah adalah Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sifat Allah yang hakiki adalah Esa, tunggal. Tidak boleh ada ilah lain. Allah yang menginginkan hubungan kita dengan Allah. Allah menginginkan hubungan ini eksklusif. Tapi di sini ada idola lain, ada pujaan hati lain. Nah, disinilah kemudian lahirlah manusia yang berdosa. Dimulai dari hatinya, dosa. Artinya relasi manusia dengan Allah menjadi disharmoni. Karena sesungguhnya yang merilet, yang menghubungkan manusia dengan Allah, itu adalah kasih. Tidak ada dengan hubungan-hubungan yang lain. Sebab itu semua korban, pengorbanan, dasarnya motivasinya adalah kasih. Sebab itu Allah mengatakan, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat apa yang nampak, Allah melihat hati. Kalau hatimu penuh kasih, menginginkan keinginan Allah, maka hubunganmu akan menjadi harmoni dengan Allah. Nah, karena terjadi disharmoni, maka itulah yang disebut kebinasaan. Kebinasaan. Dengan kata lain, kalau manusia itu hidup dengan keinginan yang timbul dari keinginan dosa yang memikat dan akhirnya itu menjadi keinginan yang berpusat untuk keinginan dirinya sendiri, memuaskan diri sendiri, maka manusia makin terpikat, makin mempertahankan hidup seperti itu yang disebut comfort zone. Mau hidup nyaman, yang disebut hidup nyaman itu hidup sesuai keinginannya sendiri.
makin comfort zone, makin tidak memedulikan keinginan Allah. Nah, mungkin tidak menyadari karena terjadinya umumnya secara bertahap, secara pelan-pelan. Makin manusia merasa dirinya independen, otonom, ini ciri manusia berdosa. Independen, otonom, makin manusia menjauh dari Allah. Karena manusia itu diciptakan Allah untuk dependen dengan Allah. Dependen dengan Allah. Interdependen antara manusia, tapi dependen dengan Allah. Sebab itu dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, seluruh kekuatan dan akal budimu. Dan kasihlah sesamamu. Itulah hukum yang utama, yang pertama. Nah saudara, orang yang selalu menggembor-gemborkan otonom, jadilah seperti dirimu sendiri, otonom. Kalau pengertian jadilah dirimu seperti dirimu sendiri, serupa segambar Kristus. Nah itu tidak otonom. Hidupnya bergantung kepada Allah dan memenuhi destiny, memenuhi keinginan Allah. Sebab itu hati-hati menggunakan kata dan kalimat yang saudara tidak sadari maksudnya, cuma ikut-ikutan atau tidak tahu, belajarnya cuma separuh-separuh. Saudara berkali-kali mengatakan otonom. Otonom itu otonom yang seperti apa? Di ilmu psikologi, teori Erikson memang memperkenalkan fase kehidupan yang membuat seorang anak itu mengalami fase otonom pada awal kehidupannya, pada waktu toddler. Tapi harus diperjelas sebagai orang percaya, mendidik anak di masa toddler yang disebut anak itu menjadi otonom, otonom seperti serupa segambar Kristus. Nah, tentunya saya akan tidak bahas dalam kesempatan ini. Orang independen dan akhirnya melahirkan orang yang mempercayai dirinya sendiri. Jelas kalau orang mengatakan percaya diri, dia mulai menjauh dari Allah, meninggalkan Allah. Sebetulnya orang yang confident, orang yang mempunyai keyakinan, itu orang itu yakin kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan yakin akan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Hidup kita makin hari makin bergantung kepada Allah. Hidup kita makin hari makin membutuhkan Allah. Makin tua makin butuh Allah. Makin tua makin menyadari Allah itu sumber utama dan satu-satunya. Nah, kalau manusia itu telah meninggalkan sumber yang utama yaitu Allah, maka jelas manusia akan mengalami kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Dan inilah awal penderitaan manusia secara kejiwaan, secara psikologis. Sehingga dikatakan manusia itu mengalami stres dan sebagainya. Dan ini akan berakibat gambar diri Allah dalam manusia akan menjadi rusak. Jadi secara biblikal keinginan itu menunjukkan apa yang memikat dirinya. Nah, objek yang memikat dirinya itu saya katakan menjadi idol, menjadi ilah lain. Menjadi ilah lain. Sebab itu harus terjadi yang disebut transformasi atau pembaharuan dari keinginan orang percaya. Artinya orang percaya tidak boleh punya idol, tidak boleh punya idola, tidak boleh punya sesembahan yang lain yang diinginkan dari dalam hatinya. Sesembahannya, penyembahannya hanya pada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu akan menimbulkan dosa. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat pertama dan selanjutnya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Haleluya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Puji Tuhan. Jelas sekali apa yang tercakup di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya. Jadi yang dimaksud dengan transformasi, pembaharuan orang percaya, itu diawali dengan rasa membutuhkan, rasa haus. Rasa haus.
Di perjanjian lama dikatakan di dalam Ulangan pasal 6, apa yang dikatakan Musa pertama-tama setelah melewati Laut Tibro sampai kepada seberang, kepada bangsa Israel. Intinya di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-4 sampai ke-5 yang kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus waktu menyampaikan the great commandment adalah rasa haus hati mereka dipuaskan. Rasa haus hati umat Allah hanya akan dipuaskan oleh Allah sendiri, yaitu yang disebut kasih karunia, kasihnya. Oleh Allah sendiri yang bisa memuaskan. Puji Tuhan. Ketika mereka berusaha melakukannya dengan taat, transformasi yang terjadi di dalam kehidupannya, yaitu rasa haus untuk mendekat kepada Allah. Rasa haus untuk mengalami keintiman dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi. Maka orang itu akan terus-menerus mengalami transformasi hatinya. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi ada desire, ada keinginan, ada rasa haus, ada bisa dikatakan ada kebutuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, dikatakan demikian. Allah mengundang kita kepada dirinya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dengan kata lain, hanya Yesus yang dapat mendamaikan kita dengan Bapa kita di surga. Dan perdamaian, persekutuan yang diperbaharui, sebentar kita akan menyambut perjamuan kudus, mengingatkan akan kasih Allah yang membaharui persekutuan kita dengan Bapa kita di surga, itu membawa kedamaian, membawa kepuasan bagi hati yang gelisah. Yesus berjanji bahwa jiwa-jiwa yang haus dan menerima undangannya dan percaya menyerahkan diri kepadanya sebagai anak Allah dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Mesias dan Tuhan, itulah yang akan menerima kepenuhan Roh Kudus yang melimpah dan memuaskan dahaga jiwanya. Nah, saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 pada hari puncak perayaan Hari Pondok Daun katakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jelas di dalam perjanjian baru dengan pencurahan Roh Kudus itu mentransformasi. Pencurahan Roh Kudus terjadi bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang beriman pada Tuhan Yesus. Akan terjadi transformasi hati dengan keinginannya yang baru. Bukan hanya sesaat, karena Roh Kudus ada setiap saat. Dengan kata lain akan menjamin kita menang atas keinginan-keinginan yang membawa kita terpikat oleh dunia dan menjauh dari Tuhan. Nah, transformasi ini terjadi secara berkelanjutan, terus-menerus. Dan ini dikerjakan sepenuhnya oleh Roh Kudus, dikerjakan sepenuhnya oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah bentuk kasih karunia yang terus-menerus. Dan Alkitab mengatakan inilah prinsip yang disebut jaminan kasih Allah. Assurance God's love. Puji Tuhan. Saya akan akhiri
Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan Alkitab menceritakan buat kita, mencatat bahwa jemaat mula-mula yang terjadi, yang kemudian disebut jemaat rasuli, begitu berdampak dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bangsa dan seluruh dunia. Puji Tuhan. Ternyata perubahan dimulai dari perubahan keinginan. Perubahan keinginan sebagai hasil dari perubahan hati. Dan kiranya hatimu yang telah kau terima sebagai hati yang baru di dalam dirimu, orang percaya, mulailah saudara terus melatih diri saudara untuk hanya mengikuti keinginan Tuhan yang timbul dari hati yang baru itu. Hati yang lembut, hati yang taat pada Tuhan. Tinggalkanlah keinginan-keinginan yang berasal dari hati natur yang lama, yaitu keinginan dunia. Keinginan yang dipikat oleh dunia. Saudara tidak bisa menghindari keinginan dunia, karena saudara masih ada di tengah dunia. Apalagi sekarang digempur dengan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi tidak ada salah, tidak ada sesuatu yang salah. Gempuran itu tidak ada sesuatu yang salah. Tetapi saudara, kalau tidak menjaga hati, maka timbullah sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Jagalah hatimu penuh dengan keinginan Tuhan. Jagalah hatimu hanya memiliki keinginan yang seperti Tuhan inginkan dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah ingatkan kepada kami, biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami, untuk kami selalu berjalan dalam keinginan Tuhan. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami tentang keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami renungkan siang dan malam akan memimpin kami dan memberi pertimbangan kepada kami dalam kami melangkah, menentukan jalan-jalan hidup kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan lurus di dalam jalan-jalan Tuhan. Berarti kami harus menginginkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih, kiranya jemaat Tuhan Kau yang memberkati mereka sekalian dalam kesempatan ini juga. Kalau ada di antara saudara sekalian dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat, gelisah, selalu dalam keadaan bimbang, saatnya, waktunya hari ini Tuhan memanggil saudara. Tuhan Yesus yang mengundang saudara, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelepasan dan kelegaan. Buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau akan mengalami kasih karunia Tuhan. Dimulai dengan pembaharuan hati yang baru. Engkau akan menerima hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan. Dan disitulah keinginan Tuhan terus-menerus dinyatakan. Haleluya. Engkau akan diampuni segala dosamu. Engkau akan diperbaharui, dilepaskan dari segala ikatan dosa, ikatan belenggu kenikmatan dunia yang akan membuat sengsara hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau diberi kelegaan dan sukacita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagi saudara yang ada di rumah, mari kita persiapkan pemimpin keluarga, kepala keluarga, boleh memimpin seluruh isi rumah, seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama kita menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita akan sambut perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih tersedia perjamuan kudus untuk kami sekalian. Kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu, kasih Allah yang begitu besar,
Karena Engkau yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan telah dikuburkan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari situ dia memerintah seluruh bumi ini. Dan Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan bersyafaat untuk kami, sehingga setiap kami boleh hidup dalam keinginan-keinginan Tuhan. Hidup kami adalah menginginkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sehingga terjadilah apa yang Kau kehendaki di bumi seperti di surga. Haleluya. Engkau yang telah mengampuni segala salah dan dosa kami. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. 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 Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dan mari kita perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama. Puji Tuhan. Mari saudara kita angkat anggur, cawan tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, mari kita perhatikan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang menyucikan setiap dosa. Haleluya. Mari kita bersama-sama minum. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Puji Tuhan. Semua bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Huralabas. Kiarabalabas. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau yang telah memperbarui hidup kami. Transformasi telah terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang memampukan kami, menolong kami, memimpin, menuntun kami. Untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami hanya menginginkan apa yang diinginkan Tuhan untuk kami. Terima kasih, haleluya. Haleluya, terima kasih Engkau telah ampuni segala salah dan dosa kami. Engkau telah sucikan setiap hati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai.
Puji Tuhan, kita sampai pada akhir ibadah dan mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa dan siapkan hatimu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong kami, memimpin kami dan memberkati kami sepanjang ibadah pada hari ini dan kami boleh merasakan kuasa, kebaikan, dan kasih Allah yang tidak pernah ada batasnya itu. Biarlah kami terus hidup menginginkan apa yang diinginkan Tuhan atas kami. Karena Tuhan waktu menciptakan kami dan menempatkan kami di dunia ini, Tuhan menginginkan kami supaya kami hidup dalam keinginan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kiranya setiap keluarga boleh hidup hanya menginginkan seperti apa yang diinginkan Tuhan. Dan setiap pemimpin kepala keluarga memimpin kehidupan keluarganya untuk berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah, hadapkanlah hatimu ke hadapan Allah Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan hiburan dari Roh Kudus yang memimpin seluruh hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus buat selama-lamanya. Semua yang menerima berkat dalam nama Yesus, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom.